pendakian tanpa jejak. Aku masih ingat betul pagi itu. Ketika aku memulai pendakian sendirian, gunung itu bukan yang terkenal, bahkan namanya pun jarang ku dengar, tapi rasa penasaran membuatku memilih tempat ini karena katanya jalurnya masih sangat alami, belum banyak pendaki yang menjamah. Aku ingin merasakan alam yang murni, jauh dari hiruk-pikuk dan teknologi. Langkah awal terasa biasa saja. Pepohonan hijau dan udara yang segar membuatku semangat. Namun ada sesuatu yang aneh sejak aku mulai memasuki jalur kedua. Suara alam yang biasanya mengiringi pendakian, burung-burung bernyanyi atau dedaunan bergesekan oleh angin, tiba-tiba menghilang. Suasana menjadi sangat sunyi, seperti hutan itu sedang menahan napas. Aku berhenti sejenak, memandang ke sekeliling, mencoba mendengarkan. Tapi selain detak jantungku sendiri, tidak ada suara lain. Angin yang biasa menyapa, malah terasa seperti menghilang, meninggalkan udara mati yang dingin menusuk. Ini bukan dingin biasa, tapi dingin yang menyelinap sampai ke tulang. Semakin tinggi aku mendaki, kabut mulai turun dengan cepat. Ketebalannya membuat pandanganku terbatas hanya beberapa meter di depan. Di tengah kabut itu, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Jejak kaki, samar di tanah basah. Jejak yang jelas bukan milikku. Aku mengikuti jejak itu dengan hati-hati, berharap menemukan pendaki lain. Tapi semakin aku melangkah, jejak itu menghilang, lenyap seperti ditelan kabut. Ketika aku menoleh ke belakang, aku tak melihat jejak kakiku sendiri. Seolah aku berjalan di atas udara tanpa meninggalkan bekas. Kepanikan mulai menyelinap, tapi aku berusaha tetap tenang dan berpikir logis. Mungkin tanahnya terlalu basah dan jejakku tertutup. Aku berusaha mencari tanda lain, ranting patah, dedaunan yang terinjak. Tapi tidak ada. Gelap mulai menyelimuti saat matahari perlahan tenggelam di balik pegunungan. Aku mencoba menyalakan senter, tapi cahaya yang keluar anehnya redup dan terasa seperti ditelan kabut. Aku mendengar suara langkah kaki, tapi ketika aku menoleh, tak ada siapapun. Jantungku berdegup sangat kencang. Rasa takut dan penasaran berbaur jadi satu. Aku memutuskan untuk beristirahat di sebuah batu besar yang terletak di pinggir jalur. Duduk di sana aku mencoba menenangkan diri, tapi pikiran dan perasaanku semakin kacau. Ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang sulit kujelaskan. Aku merasa diawasi, bahkan mungkin diikuti, tapi tidak pernah melihat wujudnya. Saat aku mencoba kembali turun, jalur yang kutempuh tiba-tiba berubah. Aku tidak menemukan tanda-tanda jalur yang tadi kulewati. Seperti semua bekas langkahku terhapus oleh waktu atau kekuatan lain. Aku berdiri di tengah kabut yang pekat, merasakan dingin yang mencekam dan kesunyian yang menyiksa. Lalu aku sadar, aku mungkin bukan lagi pendaki yang sedang menaklukkan gunung ini. Aku hanyalah bayangan yang tersesat di antara kabut dan waktu, melangkah tanpa jejak dalam sebuah perjalanan yang tidak punya ujung. Aku tidak tahu bagaimana akhirnya aku bisa keluar dari sana. Tapi sampai hari ini, aku masih bertanya-tanya, apakah aku benar-benar pernah mendaki gunung itu? Atau semua itu hanyalah mimpi yang terlalu nyata? Atau mungkin aku telah melangkah ke dunia lain, di mana jejak kaki dan waktu tidak lagi berlaku?